Nama Sipa Sulistyadewi dari kelompok 5. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Sokma menandai berakhirnya masa Orde Lama dan diganti oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Ia muncul sebagai pemimpin Orde Baru yang siap untuk membangun kembali pemerintah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuensi. Nama saya Anissa dari kelompok 5. Selama memegang kuasaan negara, pemerintah Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru adalah yang pertama, perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. Yang kedua, suksesnya program transmigrasi. Yang ketiga, suksesnya program keluarga berencana. Yang keempat, sukses memerangi buta huruf. Nama Lisa Fitriani dari kelompok 5. Beberapa penyimpangan yang paling menonjol pada masa pemerintahan Orde Baru sekaligus menjadi kelemahan sistem pemerintah Orde Baru adalah A. Bidang ekonomi, yaitu penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang tahun 1945. Terjadinya praktik monopoli ekonomi, pembangunan ekonomi bersifat sentralistik sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat daerah. Pembangunan ekonomi dilandasi oleh tekad untuk kepentingan individu. Adisti Azra dari kelompok 5. B. Bidang politik. Kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif presiden. Sebagai pelaksanaan undang-undang kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif. Pemerintahan bersifat sentralistik, berbagai keputusan disosialisasikan dengan sistem komando. Tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintah. Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme KKN biasa terjadi yang tentunya merugikan perekonomian negara dan kepercayaan masyarakat. Nama saya Rosa Winingsi dari kelompok 5. Bidang hukum perundangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden yang kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberi peluang terjadinya praktik KKN dan pemerintahan. Supremasi hukum tidak dapat ditegakkan karena banyaknya oknum penegak hukum yang cenderung memihak pada orang tertentu sesuai kepentingan. Hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat yang terdekat dengan penguasa. Saya Sabrina Salsabila dari kelompok 5. Segala penyimpangan yang disebutkan di atas mengakibatkan negara Indonesia terjerembab pada suatu keadaan krisis multidimensional. Kondisi yang mencemaskan ini telah membangkitkan gerakan reformasi menumbangkan rezim otoriter. Maka pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Sebagai gantinya, B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Masa jabatan Presiden B.J. Habibie berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.